Assalamualaikum. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Kali ini kita kembali ya dalam channel Med Muda, membahas mengenai peluang, dan ini masih ada kelanjutannya dengan pertemuan kemarin atau video yang baru-baru saya upload di YouTube minggu lalu. Jadi kita masih membahas mengenai peluang, dan tentu masih sama dengan rumus yang kita gunakan. Ini rumus yang kita gunakan. Saya tulis dulu untuk mengingatkan kembali. P jika A berarti ini sama dengan K per N. Maka rumus ini yang kita gunakan untuk mencari peluang. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke soal. Ini soalnya. Sepertinya terlalu besar hurufnya, saya perkecil dulu, mungkin bisa seperti ini ya, jadi supaya bisa baca juga, jadi agak besar. Nah, sebuah dadu berisi 6 dilempar 2 kali, jadi berisi 6 dilempar 2 kali. Saya ambil gambar dadu. Ini ada 2 dadu. Nah, terus peluang munculnya mata dadu yang sama. Kalau dadu itu biasa, kalau kita main dadu ya bisa sama-sama muncul 1-1, 1-3-3, 6-6 gitu. Nah, itu yang ditanyakan, berapa kali munculnya atau peluang munculnya mata dadu yang sama. Nah, kalau sering main dadu itu biasa ya kita dapatkan seperti itu. Di sini saya ambil penyelesaiannya. Yang paling pertama tentu kita mencari dulu ruang sampelnya. Kalau ruang sampelnya, kalau kemarin itu dibahas ya, ruang sampelnya berarti mata dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jumlah keseluruhannya ini 6. Satu mata dadu itu ruang sampelnya 6. Tapi karena di sini dilempar 2 kali, berarti ini kita pangkatkan menjadi 6 pangkat 2. Ini sama dengan 36. Nah, berarti nanti kita tinggal menulis mencari jumlah. Paling pertama pertanyaannya adalah A. Jumlah peluang munculnya mata dadu yang sama. Jadi kalau peluang mata dadu yang sama, berarti ini sama dengan, berarti yang paling pertama itu 1 dengan 1, kemudian 2 dengan 2 gitu ya, mata dadu 2 dengan 2, kemudian 3 dengan 3, kemudian 4 dengan 4, kemudian 5 dengan 5, kemudian 6 dengan 6. Nah, sebenarnya kan ini cuma sebuah dadu, tapi kalau sebuah dadu itu dianalogikan seperti ada 2 mata dadu.
Nah, berarti ini sama dengan berapa? Kita tinggal hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Nah, berarti untuk mencari peluangnya tinggal dimasukkan rumusnya. P sama dengan K-nya berapa? 6. Berarti atau kita tulis dulu 6A per 6 per S. Sampel. Jumlah Na-nya ini adalah 6, sedangkan Ns-nya di sini adalah 36. Berarti Na-nya berarti 6 per 36. Nah, tentu di sini ini dibagi 6, ini dibagi 6. Berarti sama dengan hasilnya 6 bagi 6, 1, 36 bagi 6, 6. Hasilnya 1 per 6. Itu untuk bagian B, bagian A maksud saya. Kemudian kita lanjut ke bagian B. Nah, untuk mencari bagian B, di sini ya, saya tulis. Soalnya tadi apa? Saya jadi lupa. Peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 7. Nah, sekarang untuk mencari sama ya, ruang sampelnya kan sama. Kemudian tinggal kita mencari untuk jumlahnya 7. Nah, kita tulis dulu E-nya. Anggaplah kita kasih simbol E. Nah, kalau misalnya mata dadu jumlahnya 7, berarti 1, kalau kita awali dengan mulai dari 1 atau bisa dengan 6 terserah. Kita bisa kan mengawali dengan 1, berarti supaya 1 ini sama dengan 7 berarti 1 dengan 6. Berarti di sini 1 dengan 6. Kan jumlahnya harus 7 ya. Berarti kalau 2 mata dadu berarti 2 dengan 5 karena 2 tambah 5 7. Kemudian kalau 3 berarti 3 dengan 4. Kemudian kalau karena sudah 4 berarti kita tidak usah tulis 4 dengan 3 gitu ya. Berarti cuma ini. Ada berapa nih? Oh, belum ya. Kemudian kita tulis lagi. Ini bisa ditulis sama ya. 4 dengan kalau naik 4 berarti 3. Kemudian kalau naik 5 berarti 2. Kalau naik 6 berarti 1. Nah, ini. Berarti ini jumlahnya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jumlahnya 6. Nah, bagaimana mencari peluangnya? Sama seperti tadi. Berarti ini Ne-nya ya. Ne-nya jumlah dari E. Berarti E per N per S. Nah, ini sama dengan Ne-nya berapa nih? 6 per 36. Karena ruang sampelnya tadi yang di atas kita dapatkan itu 36. Ini dan sampai ada yang lupa lagi. Nah, ini kita habiskan 6 ini dibagi 6, kemudian ini dibagi 6. Berarti ini sama dengan 6 bagi 6 1 per 36 dibagi 6 6. Ini hasilnya. Ini contoh pertama. Kemudian kita lanjut ke contoh kedua. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Kita copy dulu. Tunggu ya. Oke, ini contoh kedua. Nah, sekarang kita ambil jika
2 kartu diambil secara acak dari satu set kartu brick. Saya kira pernah main kartu gitu. Nah, jumlahnya kartu itu ada 52. Ini contohnya, ini gambarnya. Cuma di sini tidak ada joker, jadi sebenarnya ada jumlah seluruhnya dari uang sampelnya itu ada 52. Nah, sekarang pertanyaannya, jika 2 kartu diambil secara acak dari satu set kartu brick, berapa peluang untuk mendapatkan kedua skop? Nah, kita pakai rumus kombinasi. Jadi di sini kartu skop itu terdiri dari 13. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah berapa peluang untuk mendapatkan kedua skopnya. Ini ada 13 ya kartu skopnya. Kita langsung selesaikan. Penyelesaiannya seperti ini. Jadi kartu skop itu ada 13. Saya tulis saja dulu. Kartu skop kemudian diambil 2 kartu. Berarti untuk mencari peluangnya kita pakai rumus kombinasi. Mudah-mudahan masih diingat rumus kombinasi. P sama dengan, atau saya tulis dulu PA, PA sama dengan C kombinasi ya, C itu adalah kombinasi 2 dari 13 per 52. Dari mendapat 52 sampelnya, jumlah kartu dengan 2 karena diambil 2, maka ini sama dengan, saya turunkan dikit dulu, ini sama dengan 13 faktorial. Masih ingat rumus kombinasi ya, 13 faktorial per 2 faktorial. Ingat 13 dikurang 2. Nah, ini rumus kombinasi per 52 per 2 dikurang 52 dikurang 2 faktorial. Di sini juga faktorial. Nah, kemudian tinggal kita cari hasilnya. Nah, ini sama dengan 13 faktorial per 2, 13 dikurang 2, 11 faktorial per 52 per 2 dikurang 50 faktorial, dan mendapat 50 dikurang 2. Nah, kemudian ini sama dengan seperti biasa, 13 faktorial, 13 dikali 12 kemudian dikali 11. Saya berhenti di 11 karena ada 11 faktorial, per 2 kemudian dikali 11 faktorial per 52 dikali 51 dikali 50 faktorial. Saya berhenti di 50 karena ada 50, per 2 dikali 50 faktorial. Ini habis ya. Kemudian ini tinggal 6. Ini habis. Kemudian yang mana nih bisa dibagi? Ini ya. 52 bagi 2 berarti 26. Nah, tinggal ini sudah habis semua. Berarti hasilnya 13 dikali 6
sama dengan 78 per 26 dikali 51. Ini baterainya sudah mau habis, jadi saya pasang dulu. Tunggu, saya pasang dulu baterainya. Nah, di sini kita lanjut ya. 78. Nah, ini 78, 26 dikali 51 itu hasilnya 1326. Kalau kita sederhanakan, ini menjadi ini sama dengan, sederhananya adalah 78 ini dibagi 78 dibagi 78 per dibagi 78 juga, jadi ini 1 per 17. Ini hasilnya. Saya kira itu hasilnya. Saya kira sangat mudah ya untuk dipahami, dan mudah-mudahan kalian bisa mengerti dari contoh hal yang saya sudah bahas tadi. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih. Wassalam.